ini adalah sebuah ayat yang turun ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah bagian daripada mereka. Iya. Sedangkan orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu bagian daripada mereka. Maka dikatakan Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Ya secara timeline juga betul sih. Iya, karena nggak mungkin karena Yahudi Nasrani muncul setelah masa-masa jauh dari Ibrahim. Iya, kok kamu bisa mengklaim bahwasanya contoh ya kayak gini lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan cerita kita. Selalu wardrobe-nya selalu sama loh. Tadi abu-abu, sekarang hitam. Ya, dan tanpa kita janjian ya. Berarti hati kita pasti berpecah belah ya. Iya, itulah. Kita pasti seperti pinang dibelah sembarangan. Iya, betul. Teman-teman sekalian, kenapa kita pakai hitam-hitam? Karena hari ini kita akan menceritakan sejarah hitam tentang klan paling hitam. Yaitu adalah klan Uchiha ya. Iya. Kita akan membahas tentang bagaimana Konoha dikudeta oleh Itachi Uchiha. Oh, bukan Itachi Uchiha sebetulnya. Siapa? Dia kan ditunggangi. Itachi itu tidak ditunggangi. Yang dia itu loh, yang Danzo itu loh, yang matanya banyak itu. Enggak, Itachi itu tidak ditunggangi. Justru dia adalah satu-satunya orang yang merdeka. Kenapa dia merdeka? Karena dia menentukan nasibnya sendiri. Dia memilih untuk menderita untuk menjelaskan tentang kebenaran. Dia sebetulnya orang paling yang sayang dengan Konoha ya. Iya betul. Luar biasa. Tapi hari ini kita tidak akan bahas Uchiha. Iya. Tapi kita akan bahas tentang bukan juga. Kita akan bahas tentang satu bani yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Iya, yaitu Bani Israel. Bani Israel. Secara para nabi itu juga banyak dari Bani Israel. Dan kita tahu pertama-tama kita disclaimer dulu teman-teman sekalian bahwasanya pembicaraan kita itu adalah pembicaraan sejarah yang kebanyakan dalilnya itu adalah Israiliyat, bukan Al-Quran sebenarnya. Al-Quran menjelaskan tentang sejarah-sejarah meskipun penjelasan Al-Quran itu hanya pada hal-hal yang penting ya. Artinya dia tidak seperti runutan seperti kitab sejarah itu enggak. Nah karena itulah, karena ini adalah dalil-dalilnya dari Israiliyat atau dari beberapa sumber-sumber yang lain, maka bisa jadi apa yang kita jelaskan ini mungkin tidak sama dengan yang teman-teman dapat. Bahkan mungkin aku dan Ustadz Wimar ini pun tidak sama, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi intinya bukan di detail. Betul. Karena devil lies in detail. Iya, intinya bukan di detail. Tapi kita sebenarnya ingin menunjukkan apa efek daripada cerita ini bagi keimanan kita. Apa hikmah dan ibrohnya. Betul. Dan pengertian kita tentang agama. Gitu kan ya. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi teman-teman tahu bahwa Bani Israel, kalau kita bicara tentang Bani Israel, ini kan adalah anak-anak daripada Israel ya. Jadi kan kita tahu ya bahwa Bani itu kan artinya anak. Bani artinya anak. Anak-anak sih. Anak-anak. Karena anak itu kan ibnu. Kalau Bani itu Bani. Jama. Israel itu adalah berarti nama orang. Berarti julukan. Julukan nama. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang Israel, Bani Israel berarti adalah anak-anaknya Israel. Nah tinggal Israel ini siapa? Israel ini adalah julukan yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah bergelar Israel yang artinya adalah kekasihnya Allah atau orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah karena itulah anak-anaknya Bani Israel yang ada 12 itu adalah namanya yang kemudian diberikan pada mereka Bani Israel. Aku pernah dengar cerita tentang Israel, entah ini dari penjelasan dari mana, mungkin Ustaz bisa klarifikasi, jangan-jangan ini hoax aja ya. Yang bergulat ya. Ya, yang mengalahkan Tuhan. Itu pengertian orang-orang Nasrani. Oh gitu. Ya, jadi bergulat dengan Tuhan. Ya, jadi dia berhasil menang lawan Tuhan, bergulat sama Tuhan. Israel, jadi El itu kan Tuhan. El itu Tuhan. Isra'nya bergulat. Oh gitu. Jadi sebenarnya ya akan ada banyak ya. Contoh kayak kemarin kita bahas tentang doroba. Doroba itu kan kadang-kadang artinya memukul, kadang-kadang artinya ada ulti, kadang-kadang artinya adalah sesuatu yang masuk atau memberikan pengertian. Misalnya ketika anak-anak kita tidak mau untuk sholat, maka fadribu, maka pukullah. Pukullah itu bukan berarti dipukul, tapi diberikan pengertian yang masuk ke dalam akal mereka. Karena orang nggak mau sholat itu bukan problem fisik, tapi problem non fisik, yaitu problem mental. Gitu. Itu di kalangan Nasrani itu mereka memahami itu atau itu juga cuma cerita hoax saja di kalangan mereka? Bagiku sih nggak semua memahami gitu juga sih. Cuma mungkin alternatif cerita aja yang aku dapat seperti itu. Walaupun tidak umum juga sih mereka menyatakan begitu. Karena mereka juga meyakini kekasihnya Tuhan, Israel itu artinya. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anaknya Israel. Yang paling terkenal di antara mereka adalah tentu saja Nabi
Yusuf. Karena Nabi dia satu-satunya nabi di antara 12 bersaudara. Betul. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an juga. Dia paling punya ganteng. surat, ya, dia punya surat yang khusus gitu kan ya, yang menceritakan tentang kronologis kehidupan Nabi Yusuf. Dan beliau adalah salah satu daripada Bani Israel. Hanya saja cerita di sini nanti Ustadz Wimar akan cerita bahwasanya Bani Israel itu tidak hanya dimulai dari Yakub. Ceritanya ya, kalau genealogi gitu kan ya, genealoginya itu secara genetis itu dimulai dari Yakub. Tapi sebenarnya kisahnya itu dimulai sebelum Nabi Yakub. Ya, jadi yang suka membingungkan atas cerita ini itu adalah ketika orang menyebut Bani Israel, itu sebetulnya maksud di kepalanya apa? Ya, apakah itu adalah klan daripada keturunannya Yakub misalkan, atau ini adalah orang-orang yang dimention khusus dalam cerita-cerita yang khusus, itu kan juga bisa ya? Benar, bisa juga. Yang jelas kita bisa tahu bahwa tidak ada Bani Israel sebelum Yakub. Oke. Walaupun ceritanya nyambung ke atas nanti. Yaitu adalah tentang Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak daripada para nabi. Nah, bapak daripada para nabi ini akan menurunkan dua anak yang kita sangat kenal sekali, itu adalah Ishak dan Ismail. Nah, Ishak akan menjadi ayah daripada Nabi Yakub. Nanti Yakub ini juga nanti ada saudara kembar. Yakub saudara kembar. Ada punya saudara kembar. Yakub punya saudara kembar namanya Ish. Jadi Ish bin Ishak itu adalah saudara kembarnya Yakub. Tapi nabi dia. Ada yang mengatakan bahwasanya nanti Ish ini ditugaskan ke daerah Eropa. Makanya nanti ada dalam satu hadis, cek aja, ada kata Rasulullah nanti ada 70.000 Bani Ishak yang nanti akan menaklukkan satu kota di hari akhir zaman. Nah, itu Bani Ishak, itu Bani Asfar, Bani berkulit kuning, yaitu adalah orang-orang Eropa. Karena orang Eropa itu nggak semuanya Yafetik nanti juga ada yang Semit. Bingung lah nih orang-orang. Jadi gini, Eropa itu tidak semuanya keturunan Yafetik atau dari utara ya. Tapi ada yang keturunannya Nabi Sem atau Syam, gitu kan ya. Nah, itu adalah tadi yang diturunkan dari situ. Ini juga slide-nya terlalu luas sebetulnya untuk pembahasan kita hari ini. Makanya nanti kalau aku banyak nge-skip nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa on the track lagi ngomongin apa sih sebenarnya. Kalau mau dapat lengkapnya teman-teman bisa mengikuti nge-slow dari sini. Ya, jadi ketik aja dari sini, itu ada nge-slow di situ ya. Aku dapat ya. Insya Allah. Sayangnya ini pendaftaran udah tutup. 2025 Januari insya Allah kalau ada rezeki kita buka lagi. Ya udahlah ya. 2025 itu kayaknya masih lama ya. Masih lama itu. Oke, teman-teman semuanya, ini kita lagi ngelihat peta dunia, di mana dunia yang dulu itu tidak sebanyak ini negaranya. Aku kira antum bilang bahwa dunia dulu tuh datar. Enggak, ini memang datar. 70 inci kan? Iya, betul. Datar nih. Nah, teman-teman sekalian, itu kalau kalian bayangkan United States sama Brazil itu nancep ke nancep ke Afrika. Amerika. Terus nancep ke mana? Nancep ke Eropa. Kemudian gini loh. Telahan ini itu. Itu ada di sini. Benar. Ini itu ada di sini. Iya. Nah, ini nih Australia nih, apa dia punya padang pasir nih, ininya tekukannya ini nih. Ini tadi di sini nih. Iya. Gitu. Ini yang kayak Batman ini cekungannya ini tadinya di India sini. Jadi ini bisa jadi satu. Ya, itu ada di materinya Risco ya. Iya, itu tentang namanya terbentuknya Pangaea. Continental Drift. Ya, itu adalah superkontinen namanya. Superkontinen dulu pernah ada Pangaea, itu dulu bersatu. Dan sebelum Pangaea itu ada banyak lagi yang lain. Dan Risco pasti nggak jelasin dalam Origin of Science-nya tentang Origins of Life, Origin of Science. Origin of Life. Tentang kenapa itu nyebar. Kenapa? Karena ada tupai yang nancepin kacang salah. Iya, aku sepakat. Ice Age itu episode pertama. Itu gara-gara itu tuh benua jadi ada 5. Tadinya cuma 1 kan. Awalnya sih 1, gara-gara dia nancepin itu salah jadinya itu. Coba kalau dia nancepinnya 2, mungkin beda lagi itu. Beda lagi bumi ini. Ya, semua gara-gara tupai. Nanti orang bingung lah. Jadi teman-teman, ketika dunia itu kita satuin jadi satu benua itu, kalau kita tarik garis X dan Y, maka ketemu tengahnya itu adalah Middle East. Kenapa? Karena ini adalah daerah pertengahan yang paling jarang bergerak setelah Pangaea. Jadi continental driftnya yang paling minimal. Jadi ini pusat dunia. Dan kenapa ini kita ceritakan? Karena inilah titik di mana seluruh nabi diturunkan, nabi dan rasul diturunkan. Betul. Nah, titiknya itu ada di sini. Karena Nabi Adam turun di titik ini, kemudian keturunan manusia itu menyebar dari titik yang ini, kira-kira demikian. Jadi di tengah-tengah itu ya. Jadi kalau ada nabi bilang dari India ya itu agak dipertanyakan ya. Atau dari Sunda misalnya. Betul. Nah, ini kemudian harus dipertanyakan. Betul. Karena titik penyebaran manusia itu ada di Middle East. Nah, dulu itu ada beberapa tempat yang cukup
besar dan terkenal. Daerah yang kita sebut pertama ini namanya Mesopotamia. Mesopotamia. Meso artinya Potamia. Potamia itu kehidupan. Ada tulisannya. Mana? Ini di kok bisa ada? Ya kan aku kan kalau ngisi nyontek. Oh, bener sih. Potamik itu artinya ini sungai. Karena sungai itu adalah kehidupan pada masa sampai sekarang sih. Yeah. Jadi peradaban manusia di awal itu adalah peradaban sungai. Maksudnya Tigris. Tigris dan Eufrat. Jadi orang bilang Mesopotamia itu adalah daerah di tengah-tengah sungai. Jadi daerah kehidupan. Ada di Amerika tuh sungai Potamik apa gitu namanya. Nanti coba dicek ya. Tapi yang jelas Mesopotamia ini adalah daerah di tengah sungai atau disebut dengan daerah bulan sabit subur katanya. Bulan sabit subur. Karena kalau antum tarik dari situ ya, itu dari lihat itu Persian Gulf itu, Teluk Persia. Oke. Nah, itu kalau ditarik ke atas Irak, Syria. Oh, itu ada sungainya. Libanon. Nah, itu tengah-tengah ada sungai kan, Efrat dan Tigris kan. Tarik terus kemudian dari Irak tuh ke Syria, mepet ke Turki dikit, turun ke Libanon, lalu menaik Israel sampai ke Egypt. Itu semua namanya daerah bulan sabit subur. Udah kelihatan belum bulan sabitnya? Enggak. Tapi enggak apa-apa. Kita terima aja. Bisa. Jadi bisa. Gini, lihat ya. Nih, lihat ya. Nih, ini loh. Nih, ini bulan sabit subur. Jadi daerah ini bulan sabit subur. Sini, ke sini. Nah, itu luar bulan biasa. Sabit subur itu. Mesopotamia. Luar biasa. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Itu ada wilayah yang namanya Mesopotamia. Yang kedua itu Mesir. Jadi Mesir itu ya tempat, nama area. Itu juga peradaban sungai. Iya, peradaban Nil. Sungai Nil. Kalau di benderanya Israel zaman sekarang tuh dia kan ada bintang Daud. Betul. Atasnya ada 2 sungai kan. Itu Nil sama Eufrat ya. Eufrat di atas itu di Irak. Nil itu di Mesir. Jadi mereka mau klaim wilayah segitu. Iya, jadi kalau misalkan Gaza ini sampai lepas, aku yakin mereka juga bablas ke Mesir tuh. Betul, karena itu mereka klaim sebagai kerajaannya Daud. Ya, gitu ya. Buat kalian yang ada di Mesir ya, inget-inget tuh. Makasih sama orang Gaza. Terus kita lanjutkan. Syam. Ini wilayah yang sering banget juga di mention. Iya, Syam itu bahasa Inggrisnya Levant. Atau crossroads of the world. Perempatannya dunia. Iya, perempatan. Karena coba lihat ya, antum dari sini, dari Asia mau ke Eropa lewat situ, mau ke Afrika lewat situ, mau ke Arab lewat situ, mau ke utara lewat situ juga harus. Dari Mesir mau ke atas Eropa lewat situ. Ceritanya nggak bisa nyebrang laut ya? Nggak bisa, karena waktu itu mereka lewat situ semua. Crossroads of the world. Dan ada kata lainnya Syam itu. Cradle of Civilization. Rahim peradaban. Karena dari situlah lahir peradaban-peradaban. Luar biasa. Berikutnya ada wilayah yang nggak terkenal sebetulnya, tapi harus kita ceritakan karena disinilah nanti adalah titik di mana kemudian Islam menyebar luas. Hijaz daerahnya namanya yang hijau itu. Nah, wilayah di dalamnya termasuk di dalamnya adalah Mekah dan Madinah. Hijaz. Oke, nah sekarang kita mau cerita loncat langsung ke sebuah peradaban terbesar yang pernah ada di Mesopotamia. Nah, ini kita lihat bentukannya seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Ini sorry ya audionya kita off ya. Ya karena yang kalau yang di on yang pada yang berbayar ya. Enggak gitu. Karena kalau YouTube ini kena copyright gitu. Aku kira yang berbayar. Kalau pengen tahu salah satu scene film tentang Mesopotamia paling bagus, itu nonton ini apa namanya Marvel apa yang ada Angelina Jolie-nya. Sorry ya, itu ada LGBT-nya males banget aku. Eternals. Ya, itu bagus. Nah, itu ada gambaran tentang Mesopotamia itu keren banget sih. Betul. Gitu. Kita lanjutin ya. Jadi ini adalah Mesopotamia, salah satu megapolitan terbesar di dunia pada masanya. Iya, itu kekaisaran kerajaan Sumeria. Akkadia Sumeria. Oke. Nyembah apa mereka? Mereka nyembah banyak. Salah satunya waktu itu yang paling terkenal tentu saja mereka nyembah dewa matahari. Ada dewa matahari, mereka nyembah dewa api, dan mereka menyembah manusia juga waktu itu. Iya. Jadi kalau boleh dilihat penyembahan terhadap api yang notabene-nya api itu kan kalau di dalam Islam ya itu adalah unsur pembentuk iblis kan. Betul. Itu ternyata muncul di banyak tempat. Benar. Dari ujung timur sampai ujung barat. Dari ujung timur artinya boleh dibilang iblis itu mencoba untuk nggodain manusia agar nyembah dia sebenarnya sederhananya. Kayak di Babilonia ini ada Samas namanya. Ya, Shamas. Di Yaman itu ada
Bangsa Saba itu juga penyembah api. Di Mesir ada Amun-Ra, Yunani ada Helios, Roma itu apa? Sol Invictus masuk nggak? Yunani Helios, iya Apollo. Iya, terus kemudian Jepang itu ada Amaterasu Omikami. Omikami Amaterasu. Iya, itu juga bagian daripada penyembahan terhadap. Ya, tapi bukan seluruh Jepang ya, tapi paling nggak ada pelajaran, ada agama keyakinan penyembahan terhadap api. Di Jepang tuh lebih tepatnya mereka tuh meyakini bahwasanya ada dalam tanda kutip dewanya matahari. Dewanya matahari. Iya, mungkin itu yang menarik ya. Tapi nanti mungkin kita bisa bahas di tempat yang lain ya. Ternyata Jepang tuh nggak separah itu sebenarnya. Karena di dalam Islam juga nanti kita meyakini ada malaikat matahari. Nah, malaikat matahari itu bagi mereka diyakini sebagai dewa. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya dari ujung timur sampai ujung barat terjadi kesyirikan sebenarnya. Karena mungkin ya kalau bisa dikatakan kok bisa munculnya bareng-bareng tanpa ada konferensi kan gitu kan ya. Nah itu berarti kerjaannya iblis ya. Berarti mereka kerjasama ya. Dalam misi yang sama maksudnya. Nah ini bangunan-bangunannya ngeri Zat. Maksudnya zaman sekarang aja kalau orang disuruh bikin bangunan kayak gini. Ini nggak nyandak nih pikirannya nih. Pencakar langit. Iya, ini ada beberapa yang bisa kita lihat namanya Menara Babel dan seterusnya. Nah, ada yang atas itu namanya The Garden of Babylonia. Iya, Babylonia. Iya, jadi rajanya tuh kayak ngomong, udahlah daripada kelamaan nunggu surga nih aku bikinin kira-kira gitu. Namanya Bukhtanasir. Bukhtanasir. Jadi Bukhtanasir tuh disebut oleh Rasulullah sebagai salah satu raja-raja yang hebat. Jadi ada 4 raja hebat, 2 baik, 2 jahat. Nah, yang baik itu Sulaiman sama Zulkarnain. Zulkarnain. Yang jahat tuh Bukhtanasir, Nebukadnezar, sama satu lagi Namrud. Nah, jadi 2 raja yang buruk. Jadi 2 baik, 2 buruk. Firaun tuh nggak dimention sama Rasulullah. Berarti itu levelnya masih di bawahnya. Levelnya di bawahnya. Iya. Jadi nyembah dewa matahari ya. Nah ternyata si raja ini memang udah istilahnya udah bukan lagi mensekutukan, dia sudah menjual dirinya dia ke iblis. Proklaim ya. Ya, proklaim untuk bisa mendapatkan akses khusus. Luar biasa. Karena dulu itu ceritanya langit itu nggak ketutup. Jadi iblis itu atau jin-jin itu yang jahat-jahat itu dia masih bisa bolak-balik mondar-mandir langit untuk dengerin cerita-cerita, berita-berita. Maka kemudian si raja ini punya kekuatan-kekuatan yang nggak terbayangkan. Makanya sampai nanti disembah sama rakyatnya. Benar. Gitu. Salah satunya misalkan contohnya ya horoskop yang kita kenal itu. Gitu. Jadi antum yang mana? Aku Sagittarius. Hari ini kantongnya tebel, besok tebel banget. Berarti ulang tahun dong antum. Antum ulang tahun dong kemarin. Kapan? Desember. November aku. Kok November sih? Novembernya 28, mepet. Aku nggak tahu ya. Terus ngapain kita ceritain kan kita nggak percaya juga. Itu 27 tuh apa tuh? Itu cuma lagi pas aja wallpapernya di situ. Jangan semuanya harus dijelasin ya. Kirain ini Lailatul Qadar. Ada siapa tahu. Ya, jadi mereka sampai bisa meramal. Iya, dan bukannya meramal, bukannya horoskop, dia itu ngurusin penanggalan loh Namrud. Iya, betul sampai penanggalan. Dan ramalannya ini pada saat itu ya. Wah, ini kayaknya Yahudi nih. Apa sih? Itu loh. Apa? Lambang bintang Daud. Iya, heksagram. Enggak gitu juga, bikin kaget aja. Ya, enggak, itu pembahasan lain. Aku mau ngomongnya enggak semua heksagram itu adalah Yahudi. Iya, terus gimana? Yang mengartikan kayak gitu juga, padahal itu kan simbol yang umum bisa mungkin terjadi ya. Iya, apa tadi? Jadi pada saat itu ramalan-ramalan itu hampir bisa dikatakan nyaris tepat terus. Iya, benar. Gitu. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita peramal-peramal zaman dulu, zaman Firaun misalkan, itu kan ramalannya benar Zat. Yang ketika kamu itu kalau tahun ini nggak bunuhin semua anak laki-laki, kamu akan digulingkan sama anak laki-laki yang lahir. Kalau sekarang ini Nostradamus. Apa tuh? Atau ramalan Joyoboyo. Itu ada loh. Iya. Itu tepat-tepat juga loh. Tapi sekarang sudah tidak seakurat dulu. Iya, kenapa? Karena pintu langit sudah Allah tutup. Itu dikisahkan ketika Rasulullah dilahirkan di bumi. Betul. Dan ketika diturunkan Al-Quran, itu diubah semuanya. Kalau sana ada yang mau mencuri dengar, dilempar pakai meteor. Rujumalis syayatin. Nah, itu artinya memang kalau zaman dulu penyihir-penyihir itu memang punya akses ke iblis dan lain-lain untuk dapat ilmu-ilmu ajaib seperti ini. Tadi kalau Ustadz bilang penanggalan, itu juga masuk ke hitungan waktu juga. Gitu, jadi kayak semua itu kayak dibagi 6 gitu, namanya seksagesimal. Betul. Jadi kayak 1 menit itu 60 detik, kemudian 1 jam 60 menit, kemudian 1 hari 24 juga bisa dibagi 6, 1 bulan 30 hari. Dan itulah kenapa ada orang bertanya, kenapa sih nggak sampai 10 aja misalnya, 1 jam tuh 10 hitungannya 10. Sulit kalau hitungnya 10 karena tadi. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya Namrud di zaman sekarang bisa jadi dia seorang saintis yang unggul. Karena dia pintar sekali. Dia tidak hanya ngurusin satu hal tapi hal-hal yang lain. Kalau zaman sekarang namanya saintis. Antum bayangin di zaman dulu namanya magic.
Betul. Karena kan sains sekarang adalah magic yang dulu. Iya. Nah, jadi ketika dia membagi berdasarkan 60 itu tepat banget karena pergerakan matahari itu nanti bisa dibagi 60. Iya. Gitu kan ya. Bagi kita orang-orang yang tahu kayak gini itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Tapi bagi mereka itu adalah jadinya dewa gitu. Tapi kan boleh dibilang karena mereka mencuri ilmu dari langit ini kekuasaan Allah. Ya, rusak baterainya enggak. Kagak. Videonya sampai situ doang enggak aku loop. Harusnya antum puterin terus. Iya, kalau diputerin nanti dia berubah ke udah sih Ustaz. Iya. Iya. Jadi dari tadi tuh sebenarnya yang lagi kita ceritain itu adalah orang ini. Iya. Nah, yang tengah? Bukan. Oke. Yang biru bukan juga. Itu mbak-mbak pelayan doang. Ya, yang biru siapa namanya? Itu Markona ya. Tahu saya nggak tahu aku. Yang kita bicarakan yang sebelah kanan yang sebelah kanan. Ya. Itu yang disebut dengan Nimrod atau Namrud. Ya. Ya, orang yang tadi disebut sebagai salah satu dari 2 raja jahat yang ada di muka bumi ini. Terus ibunya nih ibunya. Terus ceweknya nih siapa Semiramis. Ya, itu namanya Semiramis, ibu tapi sekaligus istrinya Namrud. Iya, betul. Perempuan tercantik pada masanya. Pada masanya. Yeah. Dia kayak nggak rela aja kalau anaknya yang super jenius ini itu harus nikah sama orang lain terus dinikahin sama dia. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ceritain lagi. Apa? Dia tidak mau anaknya dinikahin oleh orang lain, maka dia nikahin anaknya sendiri. Jadi ini kayak incest pertama nih. Oh. Ya, ini penyimpangan seksual pertama nih. Menghancurkan nasab ya. Menghancurkan nasab. Berarti jadi anaknya ini bisa manggil bapak, bisa manggil kakek. Itulah. Makanya itu kalau jadi sinetron bagus. Bapakku ternyata kakekku. Betul. Dan nenekku ternyata ibuku. Itu bisa jadi sinetron. Iya. Dan tanteku ternyata bukan tanteku. Iya. Ternyata dia Bu RT. Iya, betul. Itu bagus. Ya. Kita lanjutin lagi ya. Nah, maka di masa kehidupan inilah kemudian muncul Nabi Ibrahim. Iya, yang termasuk dari ulul asmi, nabi-nabi 5 yang paling sabar, tinggi kesabarannya. Dia anak tukang batu. Ya, tapi kita perlu kasih tahu juga ini tugasku kan tadi ngasih beberapa opsi ya. Cerita tentang Nabi Ibrahim ini bagus karena dikatakan di dalam Al-Quran bapaknya. Tapi dikatakan bapaknya pada saat itu bukan hanya bapaknya, tapi paman itu juga dikatakan sebagai orang tua. Nah, karena ada ulama yang mengatakan kita tidak boleh juga mengatakan yakin bahwasanya itu bapaknya beneran. Karena kalau bapaknya beneran, kita khawatirkan itu nanti Nabi punya nasab orang yang menyembah berhala atau syirik. Nah, berarti Azar yang dikatakan di dalam beberapa kisah itu yaitu adalah orang tuanya, bisa dikatakan bisa jadi bapaknya, bisa jadi pamannya. Oke, lanjut. Jadi ada orang tuanya yang tukang batunya, tukang berhalanya Namrud. Gitu. Karena Namrud ini biasa kemudian nyuruhin bikin berhala untuk disembah rakyatnya. Ya mekanisme sosialnya mungkin seperti itu ya. Betul. Untuk ekonomi berputar apa segala rupanya. Nah, ini yang mau kita ceritain sebetulnya bukan itu. Tapi yang mau kita ceritakan adalah tentang, kita udah tahu ya cerita tentang Nabi Ibrahim yang terus kemudian palunya dikalungin ke berhala yang paling besar dan lain-lain, atau cerita Nabi Ibrahim ketika dia datang ke ada api luar biasa karena amat teras. Itu dibakar, ini patungnya dibakar. Oh iya, dibakar terus jadi apa? Jadi gunung. Luar biasa. Kok bisa gitu? Iya. Udahlah. Jadi ini cerita tentang Nabi Ibrahim waktu itu ketemu lo tuh. Allah karim. Iya, ketemu siapa? Ketemu masyarakat penyembah bintang. Nah, antum tahu nggak itu di mana? Entah. Jadi gini ceritanya ya. Aku tugasku kan memberikan tambahan-tambahan yang gimmick-gimmick ya. Gimmick-gimmick. Ya. Nabi Ibrahim kan dari Mesopotamia. Tadi. Kotanya namanya Ur-Kasdim. Ur-Kasdim tuh mepet dengan Teluk Persia tadi kalau teman-teman lihat. Ur-Kasdim ini nama sekarangnya. Nama sekarang disebut dengan Ur-Kasdim atau Chaldean. Jadi dikatakan bahwa Ibrahim itu Ibrahim of Chaldean. Jadi karena dia tinggal di kota Kasdim tadi atau Chaldean tadi. Nah, itu mepet dengan Teluk Persia. Nah, Ibrahim ini secara satu bahasa kuno Sumeria ini itu berarti orang yang sering jalan-jalan. Kalau Indonesia mungkin Jawa, jalan-jalan wae. Karena Ibrahim itu tugasnya memang jalan-jalan. Dia nyusurin kemudian sungai sampai ke atas, sampai kemudian ke satu tempat namanya Haran. Di Haran itulah ada sistem masyarakat yang antum bilang tadi. Yang berbeda dengan sistem masyarakat di Mesopotamia. Nah, dia menyembahnya bukan menyembah kayak di Mesopotamia. Dia nyembahnya benda-benda langit. Kaum Sobiin namanya, benda-benda langit. Nah, yang aku merinding setiap kali aku ceritanya aku selalu merinding. Yang aku merinding adalah ketika aku pergi ke daerah Sani Urfa. Haran itu sekarang bagian dari Sani Urfa. Banyak waktu juga ya sampai ke sana segala rupa. Iya, memang. Aku 5 kali ke Sani Urfa. Sani Urfa itu adalah satu kota yang disebut dengan kota Ibrahim.
Jadi kota Al-Khalil atau Ibrahim karena orang Turki ngeklaim bahwasanya Ibrahim lahir di situ walaupun kita dapetin lahirnya di Mesopotamia tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, tapi memang benar Ibrahim pernah mampir ke sana. Di Sani Urfa, Haran sekarang bagian daripada Sani Urfa, itu ada museum gede banget. Dan salah satu museumnya ada prasasti yang menggambarkan penyembahan orang di zaman dulu. Apa bentuknya? Ngeri. Itu nanti antum klik aja ya, teman-teman klik aja dan komen apa yang teman-teman dapat ya. Itu apa ngekliknya apa biar mereka tahu apa yang harus diketik? Haran God. Haran God Tuhan. Boleh, Haran God boleh. Jadi di situ ada gambar, ada orang nyembah satu raja. Raja itu nyembah 3 ke atas, ada 3 bulatan di atas. 1 lambang matahari, 1 lambang bintang, 1 lambang bulan. Oh. Luar biasa kan? Dan Al-Quran gak perlu penjelasan arkeologikal untuk mengatakan itu. Iyalah, Allah maha tahu segala sesuatu ya. Jadi ini kan gambarnya kan. Tapi banyak juga orang-orang di sana itu yang di kita itu yang masih ngertinya. Ya. Ini salah jelas ya. Jadi mereka tuh berasumsi bahwa Nabi Ibrahim dulu penyembah matahari. Betul. Terus ketika mataharinya tenggelam, masa matahari sih bulan kali. Bukan, ini itu adalah bahasa retorisnya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai pendakwah nabi yang dakwahnya itu retorikanya itu paling keren. Jadi ketika kemudian dikatakan, loh kok tanya saya, tanya aja berhala yang paling gede itu palunya ada di situ, itu langsung savage tuh. Orang-orang tuh langsung wah salah berarti Namrud dan seterusnya. Sama ketika mereka datang ke masyarakat penyembah bintang tadi itu, ya mereka Nabi Ibrahim kayak pura-pura gitu memahami mereka. Ya udah, berarti mana nih Tuhannya? Oh matahari. Tapi kan tenggelam. Betul. Nah, jadi ini kalimat untuk meyakinkan mereka. Oh ini. Coba lihat yang mana bintang, yang mana bulan, yang mana matahari. Oh jelas, aku paham. Nah, yang tengah ini pasti bulan. Bulan. Iya kan? Yang kiri pasti matahari. Salah. Sebentar. Bintang lah. Oh gitu. Jelas-jelas bintang. Iya gimana juga. sih antum? Iya juga. Masa bintangnya bulat? Iya benar juga. Itu yang sebelah paling kanan itu kan nanti kan ditampilin ya bagi teman-teman ya. Ini yang sebelah kanan ini itu matahari, makanya ada sinarnya dari ini keluar. Luar biasa ya. Aku merinding loh ketika ngeliat itu. Ya Allah ya Rob. Maksudnya ketika kita ngeliat orang zaman dulu real gitu maksudnya. Jadi Quran tuh kayak real banget gitu maksudnya. Aku juga merinding loh. Iya maksudnya ini tahu dia Ustadz jalannya jauh banget merinding aku. Iya, kayak Ibrahim jalan jauh gitu. Makanya kalau ibu-ibu ya Ustadz bisa ngisi kajian enggak kenapa? Jalan-jalan. Iya betul. Jalan-jalan ke Sanli Urfa. Iya. Pulangnya bawa dawet. Jangan bosan untuk bersama-sama. Biar kehidupan hidupanmu kita nggak ruwet. Biar kehidupan kita nggak ruwet. Betul. Wah, mantap, luar biasa. Langsung dapat. Nah, hari ini teman-teman, kita mau masuk fokus ke pembahasan ini. Iya. Cerita tentang agama-agama samawi. Yang dari kecil, dari SD itu aku selalu diajarkan bahwa ada agama samawi, agama langit, dan ada agama yang dimunculkan manusia dari bumi. Betul. Nah, ada agama yang diturunkan oleh Allah, ada yang dimunculkan orang-orang. Iya. Nah, agama samawi ini waktu itu disampaikan bahwa kitabnya ada 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, cuma di situ dikatakan Zabur dan Taurat diturunkan untuk Yahudi, Injil diturunkan untuk Nasrani, dan Islam dapat Quran. Iya, itu kayaknya kayak seorang bapak terus ada 4 anak. Ada 3. Kan kitabnya 4. Oh ya 3 sorry. Ya ada bapak terus kemudian ada anak-anaknya. Kamu dapat Quran ya. Kamu dapat Taurat ya. Kamu dapat Zabur, kamu dapat Injil gitu. Nah, yang jadi pertanyaanku setelah ngaji itu adalah sebentar. Kan ini kitab dari Allah semua nih. Benar. Kemudian apa kayak beda ya? Iya, enggak. Cuma maksudnya kenapa kemudian Yahudi dan Nasrani ini seringkali dimention buruk di dalam Al-Quran. Sementara dia dikasih kitab oleh Allah. Benar. Maksudnya kok aneh. Apalagi kemudian misalkan contohnya ketika kita ketemu ayat yang jelas-jelas kayak innad dina indallahil Islam. Betul. Ya, agama yang Allah ridho itu cuma Islam. Nah, ini ada crashing point di sini. Aku tuh ngerasa kayak ini kayaknya kita harus benerin pemikiran kita. Tapi sebelum diserang komen lagi kayak video sebelumnya, ini adalah pembahasan dalam perspektif agama Islam kan. Jadi jangan pikir kita ngurusin agama orang lain.
kita cuma membahas perspektif Islam. Karena di dalam Islam dimention agama Nasrani. Iya. Sehingga kita bisa membahas agama Nasrani dari sudut pandang Islam. Iya. Di dalam Islam juga dimention agama Yahudi. Sehingga kita boleh bahas agama Yahudi. Ini sebetulnya yang dimention agama atau kaumnya sih? Kaumnya. Sorry, berarti kita perbaikin. Kita di dalam Islam disebut dengan di dalam Islam dimention Yahudi. Kaum Yahudi. Sehingga kita boleh bahas tentang Yahudi dan apa mereka yakini. Di dalam Islam dimention Nasrani. Sehingga kita boleh untuk membahas Nasrani dan apa yang mereka yakini pada saat itu. Tapi di dalam Nasrani dan Yahudi mungkin tidak dimention Islam, sehingga kalian tidak boleh bahas kita. Gak gitu juga. Iya kan kita terakhir. Kalau kalian iri masuk Islam dong. Gitu. Gak gitu ya. Gak gitu. Untuk login klik link di bawah ini ya. Kita gak jual agama ya. Artinya kita pengen kasih tahu aja bahwasanya di dalam kita itu kita juga dimention tentang Yahudi dan keyakinan-keyakinannya. Nasrani dan keyakinan-keyakinan yang mau dibahas oleh Ustadz Wimar adalah bagian daripada apa yang kita yakini dari sudut pandang kita. Oke, kita coba lihat langsung kalimatnya Allah yang maha benar berikut ini. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim." Nah, jadi Allah meminta kita untuk memention Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai orang tua kita. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Terus kemudian ada perintah, dirikanlah sholat, kemudian tunaikan zakat, berpegang kamu pada tali Allah, dia adalah pelindungmu, maka dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Berarti ini adalah Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya, bapak daripada para nabi, karena memang beliau ini kalau di dunia sains, di dunia sejarah disebut dengan Father of all religion. Father of all religion. Makanya sering disebutkan bahwasanya Islam, kemudian Yahudi dan kemudian Nasrani disebut dengan Abrahamic religion. Abrahamic. Karena semuanya berasal dari situ. Turun dari Abraham. Ibrahim gitu. Abraham atau Ibrahim atau Afram. Afram dalam bahasa Mesopotamia atau bahasa Hebrew ya. Iya, kalau bahasa Indonesia Betawi jadi Boim. Iya, Ibrahim jadi Boim. Gitu. Jadi yang paling jelek itu ya. Iya. Dan dia manusia, makanya disebutnya Boim Wong. Kita lanjutkan. Nah, ini ada mentionan lain daripada Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi. Dia bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seseorang yang lurus lagi berserah diri. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah, kalau kita kayak kolaborasikan ini ke surat Al-Anbiya ya. Innalladzina amanu kemudian innalladzina kafaru. Di sana kan dijelaskan ya, ada orang beriman, ada orang kafir. Siapa innalladzina kafaru itu? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ahlul kitab sama musyrikin. Ahlul kitab sendiri penjelasannya adalah siapa? Yahudi sama Nasrani. Nah, di sini disampaikan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik. Ya sudah, berarti dia innalladzina amanu, maksudnya dia satu termasuk orang yang beriman. Iya, karena kan di sini kan ini adalah sebuah ayat yang turun ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah bagian daripada mereka. Sedangkan orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu bagian daripada mereka. Maka dikatakan Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Ya secara timeline juga betul sih. Karena nggak mungkin. Karena Yahudi Nasrani muncul setelah masa-masa jauh dari Ibrahim. Kok kamu bisa mengklaim bahwasanya contoh ya kayak gini lah. Sekarang ada mazhab. Ada mazhab. Kita mazhabnya apa? Syafi'i. Kita tapi masa kita fair nggak sih kalau kita bilang bahwa Umar bin Khattab itu mazhab Syafi'i? Gitu. Kan nggak boleh. Kayaknya Ali bin Abi Thalib Muhammadiyah. Iya, itu kan nggak bisa. Gitu kan ya. Atau misalnya kita bilang bahwasanya Utsman itu NU. Nggak bisa. Kan nggak bisa. Nah, artinya nggak fair. Allah pengen katakan bahwa kalian tuh nggak fair. Bahwasanya Ibrahim itu kalau bukan Yahudi, bukan Nasrani apa? Maka kemudian dikatakan Hanifah Muslimah. Bahwa dia adalah seorang hamba yang berserah diri, artinya Muslim. Yang lurus. Hanif. Hanif itu lurus, dan maksudnya lurus itu apa? Dia tidak tergoyahkan. Jadi orang Yahudi dulu mengklaim Ibrahim itu rasnya atau keturunannya itu sama kayak mereka, Yahudi. Betul. Nah, Nasrani juga ngomong ini Nasranian. Tapi Nasronian. Islam enggak. Islam itu mengatakan ini bukan ngomongin Arabian. Tetapi Islam mengatakan bahwa keyakinannya sama. Milahnya. Jadi kita lebih disatukan bukan karena genealogi, tapi kita lebih disatukan karena ideologi. Asik. Luar biasa. Bukan karena rasnya, tetapi karena pemahamannya. Karena satu ras belum tentu satu ideologi. Betul. Dan satu ideologi belum tentu satu ras. Tapi yang bisa kita pastikan adalah ideologi bisa menyatukan lebih banyak ras daripada ras menyatukan dari ras itu sendiri. Betul.
Bisa dipahami maksudnya? Paham. Jadi satu ras itu ya yang bisa cuma kalau aku mau bersatu dengan orang-orang sipit ya orang sipit segitu-gitu aja. Iya. Tapi kalau misalkan mau datang ke acara keluarganya Ustadz ya aku minder langsung kan. Benar. Iya, belok sendiri. Betul. Kecuali kita satu ideologi, maka siapapun bisa bergabung di situ tanpa halangannya lebih dikit. Jadi ikatan persaudaraan sesama Islam itu adalah akidah tadi. Iya. Jadi Allah katakan jangan kamu golongin Ibrahim terus berdasarkan golongan ras dong, atau golongan agamamu dong. Enggak. Ibrahim ada sebelum kamu dan Ibrahim bawa sesuatu yang lebih besar daripada kamu, yaitu Hanifah Muslimah gitu. Insyaallah. Ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataukah kamu hai orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Ya lucu ya. Iya, maka katakanlah apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Ya, oke. Berarti ini ditegaskan lagi ya, bahwasanya persangkaan orang-orang bahwasanya Ibrahim lalu kemudian anak-anaknya yaitu Ismail, Ishak, Yakub dan segala macam keturunannya itu adalah tidak termasuk sangkaan mereka. Mereka nggak bisa dong mengklaim dan mengklasifikasi berdasarkan keinginan mereka sendiri. Padahal Allah lebih tahu. Makanya waktu aku nge-share ini terus ke upload di publik ya, itu langsung banyak banget yang mention. Apa? Mas tolong dong jangan ngawur kalau mau belajar sejarah buka kitab, buka Injil. Betul. Ya. Lah itu tadi. Jadi antum jangan sedih karena benar dikatakan Allah. Iya benar. Iya maksudnya begitu. Artinya ini proven bahwa mereka itu memang punya metodologi cerita mengklaim itu tadi. Makanya kita nggak pernah mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah orang Arab. Yang kita klaim adalah bagaimana Ibrahim itu punya keyakinan yang akhirnya Nabi Muhammad juga bilang begitu, bahwasanya kita tuh bukan agama baru. Betul. Kita cuma mengikuti agama orang-orang zaman dulu. Sehingga jelas keliru kalau ada orang bilang kalau Islam itu nanti jadi ke Arab-Araban misalkan. Atau agama baru. Karena yang dikembangkan oleh orang-orang Arab ketika mereka nggak suka sama Rasulullah, ini adalah dinul ibtida. Ini adalah agama yang bid'ah, agama yang mengada-ngada. Padahal ini adalah agama yang dari dulu sama. Dan kuncian orang-orang misionaris atau orientalis itu biasanya di situ. Ketika kemudian ada dulu jamaah yang Advent, dia pernah nanya ke, alhamdulillah udah masuk Islam, dia pernah nanya, aku tuh nggak make sense-nya itu gitu mas, kenapa ya? Tiba-tiba semua wahyu diturunkan Bani Ishak, ya turun di Ishak semua, Ishak. Lucu nggak sih kalau ada film dari awal nih sampai ujung itu, ini misalkan Marvel misalkan, tapi endingnya di DC, itu kan nggak make sense mas. Nah itu nggak make sense kalau kita berpikir Islam agama baru. Betul. Lebih nggak make sense lagi kalau dengan logika yang sama. Berarti kan kalau seandainya semua mereka bilang ini kan Ishak terus nih, masa nanti sampai ke Ismail sampai ke Arab. Lah tapi masalah kan nggak selesai sampai di situ. Ishak itu kan baru keturunan daripada Nabi Ibrahim. Di atasnya kan memang beda semua. Iya. Betul. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Nah artinya kita pengen ngasih tahu bahwasanya sebenarnya agama tuh dari awal sampai akhir tuh sama. Yaitu adalah namanya agamanya Allah. Atau bisa disebut dengan agama tauhid. Yaitu adalah agama tauhid itu apa? Bagi kita agama tauhid adalah agama yang menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah namanya adalah Muslim orang-orangnya. Nah cuman ketika Nabi Muhammad, nama Muslim ini langsung dicap oleh Allah untuk kalian. Jadi Allah tuh mencap kamu agamanya namanya Islam ya. Lalu kemudian kamu nanti orang-orang disebut Muslim ya. Itu Allah cap di dalam Al-Quran. Nah sehingga siapapun yang mengikutinku setelah Nabi Muhammad, mereka disebut Muslim. Oh itu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Berarti nama kalian Islam. Dan orang-orang yang berserah kepada Allah sebelum datang Nabi Muhammad, mereka juga masuk surga. Namanya Muslim. Itu artinya. Nah tapi apakah sama? Berarti mereka dulu syahadat juga? Enggak gitu. Makanya gini. Ini agak sulit. Tapi aku coba untuk mempermudah. Muslim itu definisinya adalah agama yang Islam adalah definisi agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan kemudian kitabnya namanya Al-Quran pada saat itu. Diturunkan oleh untuk mengatur manusia dengan dirinya. Hablum minafsi. Manusia kepada orang yang lain hablum minannas, dan manusia kepada Allah hablum minallah. Itu adalah agama Islam. Nama pengikutnya namanya orang-orang Muslim. Hanya saja kita meyakini sebelum datang Islam banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang-orang yang masuk surga juga. Siapa? Mereka yang mengikuti risalah yang Allah turunkan, agama yang Allah turunkan, agama tauhid atau keyakinan yang tauhid, atau yang bilang innalladzina amanu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka adalah yakin dengan apa yang Allah turunkan. Nah mereka ini disebut dengan orang-orang Muslim. Jadi Nabi dari awal sampai akhir itu semuanya Muslim.
berserah pada Allah, masuk surga. Karena kalau nggak berserah pada Allah, nggak ngikutin apa yang Allah turunkan, ya berarti bukan muslim. Nah itu yang kita yakini. Jadi muslim itu ada banyak istilah. Nah yang ini lagi kita bicarakan adalah seorang Ibrahim, dia muslim. Karena dia berserah kepada, antum tahu nggak aku mendapat cerita apa? Ada referensi yang mengatakan bahwasanya agama Ibrahim ini juga populer sekali di Arab. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan markasnya ada di Jabal Nur. Iya. Gua Hiro. Makanya Rasul memilih tempat itu karena itu adalah tempat yang dipakai oleh orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim. Dan ada referensi juga menyampaikan bahwasanya ketika terjadi renovasi Ka'bah, batu-batu yang diambil itu harus dari Jabal Nur. Jadi diambil batu-batu itu untuk membangun Ka'bah. Karena antum bayangin aja, Ka'bah kan dari dulu kan sangat spesial bagi orang-orang Arab. Karena mereka tahu ini yang bangun adalah Ibrahim. Nah maka kemudian batu-batu untuk pembangunan juga nggak boleh dari batu-batu sembarangan, diambil dari Jabal Nur. Jadi memang tempat itu memang tempat tauhid. Kenapa mereka nggak convert to Islam? Maksudnya ngikut yang terakhir sudah. Yang mana? Siapa? Ya, penganut Ibrahimian ini tadi. Penganut Ibrahimian ini ketika mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad, mereka juga masuk Islam. Gitu. Makanya orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim masuk Islam, termasuk orang-orang Yahudi yang kemudian mengetahui Nabi Muhammad yang mau untuk jujur pada diri, itu juga convert ke Islam. Bahkan kan kemudian kita lihat kenapa Madinah itu duluan menjadi negeri yang menyambut Rasulullah, karena mereka sudah familiar dengan Ibrahim, dengan mereka Ismail. Sudah tahu Mesiah mereka itu siapa. Iya betul, penyelamatnya mereka itu siapa gitu. Jadi artinya itu menarik tuh. Saking jeniusnya orang-orang Yahudi, tadi Anda tanyakan kenapa mereka bisa nggak beriman. Nih aku kasih tahu, hanya orang-orang pintar yang bisa untuk syirik. Hanya orang-orang pintar. Justru orang bodoh itu tidak punya kemungkinan syirik. Bukan tidak punya kemungkinan, lebih sulit syirik orang bodoh itu. Jadi gini ya, pertama kita gini, jahil dalam bahasa Al-Quran itu bukan berarti langsung jahil beneran, bukan berarti dia. Jadi gini ya, kalau ada orang nggak bisa jawab pertanyaan matematik, belum tentu dia jahil. Tapi jahil adalah orang yang punya akal tapi nggak dipakai, itu jahil. Tapi dia harus punya akal dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang bisa melakukan pembangkangan terbesar terhadap Allah adalah hamba Allah yang paling canggih ibadahnya.